Halo Pak, perkenalkan nama saya Kristina Chantar dengan NIM 11S25008. Di sini saya akan menjelaskan praktikum kelima dengan materi Monte Carlo Simulation. Kode ini merupakan aplikasi interaktif berbasis Streamlit untuk melakukan simulasi durasi proyek pembangunan gedung VT 5 lantai dengan menggunakan metode Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo sendiri adalah metode statistik yang memanfaatkan pengulangan percobaan acak untuk memodelkan ketidakpastian dalam suatu sistem. Pada bagian awal program, dilakukan import beberapa library utama, yaitu Streamlit untuk membangun antarmuka aplikasi berbasis web. Kemudian ada NumPy untuk melakukan perhitungan numerik dan menghasilkan angka acak. Pandas untuk mengelola dan menganalisis data dalam bentuk tabel, serta Plotly Express untuk untuk membuat visualisasi grafik yang interaktif. Setelah itu, aplikasi dikonfigurasi menggunakan st-set page config agar tampilan menjadi lebih lebar atau wide layout, sehingga grafik dan data dapat ditampilkan dengan lebih optimal. Kemudian ditambahkan judul dan deskripsi untuk memberikan gambaran umum kepada user mengenai tujuan aplikasi, yaitu untuk menganalisis durasi proyek dengan mempertimbangkan berbagai ketidakpastian. Selanjutnya, aplikasi ini menyediakan fitur input parameter yang ditempatkan pada sidebar agar pengguna dapat dengan mudah mengatur nilai-nilai yang mempengaruhi simulasi ini. Parameter pertama adalah jumlah simulasi yang menentukan berapa kali proses Monte Carlo akan dijalankan. Semakin besar jumlah simulasi, maka hasil yang diperoleh akan semakin mendekati kondisi nyata. Karena variasi acak yang dihasilkan akan lebih banyak. Kemudian, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi durasi proyek, seperti dampak cuaca, keterlambatan material, perubahan desain, dan variasi produktivitas tenaga kerja. Masing-masing faktor ini dinyatakan dalam bentuk persentase dan akan digunakan untuk menambah durasi pekerjaan secara acak. Aplikasi ini juga menyediakan parameter tambahan berupa efisiensi resource, yang menggambarkan seberapa besar penambahan sumber daya. Misalnya, tenaga kerja atau alat dapat mempercepat pekerjaan dengan cara mengurangi durasinya. Kemudian ada data proyek yang didefinisikan dalam bentuk beberapa tahapan pekerjaan, seperti persiapan, fondasi, struktur, arsitektur, map atau mechanical, electrical, plumbing, dan finishing. Setiap tahapan ini memiliki 3 nilai estimasi waktu, yaitu minimum atau optimis, kemudian most likely atau paling mungkin terjadi, dan maksimum atau pesimis. Ketiga nilai ini digunakan dalam distribusi triangular, yaitu distribusi probabilitas sederhana yang akan digunakan dalam manajemen proyek dan mempresentasikan ketidakpastian dengan 3 parameter utama yang tadi. Dengan pendekatan ini, durasi setiap pekerjaan tidak akan bersifat tetap, melainkan bervariasi dalam rentang waktu tertentu. Kemudian proses inti dari aplikasi ini adalah simulasi Monte Carlo, yang dilakukan dalam sebuah perulangan sebanyak jumlah simulasi yang ditentukan oleh user. Pada setiap iterasi, program akan menghitung durasi total proyek dengan cara menjumlahkan durasi dari seluruh tahapan pekerjaan. Durasi tiap tahapan dihasilkan secara acak menggunakan fungsi NP-random triangular di sini. Sehingga setiap simulasi menghasilkan kombinasi yang berbeda. Selain itu, durasi akan dikalikan dengan faktor resiko di sini, yang merupakan hasil penjumlahan dari beberapa nilai acak berdasarkan parameter resiko yang diinput oleh user tadi. Hal ini akan mencerminkan kondisi nyata di lapangan, di mana resiko tidak selalu terjadi secara pasti,
tetapi ada kemungkinan tertentu. Kemudian durasi yang telah terpengaruhi resiko akan dikurangi berdasarkan efisiensi resource. Sehingga jika resource ditingkatkan, durasi pekerjaan akan lebih singkat. Setelah itu, seluruh simulasi selesai, aplikasi ini akan melakukan berbagai analisis terhadap hasil yang diperoleh. Analisis pertama adalah estimasi durasi proyek, di mana dihitung nilai rata-rata, minimum, dan maksimum dari seluruh hasil simulasi. Nilai rata-rata memberikan gambaran durasi yang paling mungkin terjadi, sehingga nilai minimum dan maksimum menunjukkan batas optimis dan pesimis. Distribusi hasil simulasi kemudian divisualisasikan dalam bentuk histogram menggunakan Plotly, sehingga user dapat melihat sebaran kemungkinan durasi proyek secara lebih intuitif. Analisis kedua adalah perhitungan risiko keterlambatan, yang dilakukan dengan membandingkan hasil simulasi terhadap deadline yang ditentukan oleh user. Program akan menghitung proporsi simulasi yang memiliki durasi lebih lama dari deadline ini, sehingga diperoleh probabilitas keterlambatan dalam bentuk persentase. Analisis ini penting dalam manajemen proyek karena akan membantu kita untuk mengambil keputusan memahami seberapa besar risiko jika target tertentu ditetapkan. Kemudian analisis ketiga adalah identifikasi tahapan paling kritis atau sering disebut critical path. Dalam konteks aplikasi ini, pendekatan yang digunakan adalah dengan menghitung rata-rata durasi setiap tahapan dari simulasi. Kemudian mengurutkan dari yang terbesar terhadap total durasi proyek ini. Sehingga jika terjadi keterlambatan pada proyek ini, maka keseluruhan proyek akan terdampak secara signifikan. Hasil ini ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik batang untuk memudahkan interpretasi. Selanjutnya, aplikasi ini juga menghitung probabilitas penyelesaian proyek untuk beberapa skenario deadline yang berbeda. Misalnya 16, 20, dan 24. Untuk setiap deadline dihitung persentase simulasi yang berhasil menyelesaikan proyek sebelum atau tepat pada waktu tersebut. Hasil ini membantu pengguna dalam mengevaluasi target waktu yang realistis dan memilih deadline yang memiliki peluang keberhasilan lebih tinggi. Analisis yang terakhir untuk program ini adalah penambahan resource terhadap durasi proyek. Dalam bagian ini, aplikasi melakukan simulasi tambahan dengan berbagai tingkat efisiensi resource, mulai dari 0% sampai 45%. Untuk setiap resource, dihitung rata-rata durasi proyek, sehingga dapat dilihat hubungan antara penambahan resource dan percepatan waktu penyelesaian. Hasilnya divisualisasikan dalam bentuk grafik garis, yang umumnya menunjukkan bahwa semakin besar resource yang digunakan, maka durasi proyek akan semakin berkurang. Kesimpulan yang dapat disampaikan adalah bahwa aplikasi ini akan menampilkan secara otomatis hasil utama dari simulasi, seperti estimasi durasi rata-rata proyek, risiko keterlambatan berdasarkan deadline yang dipilih, tahapan paling kritis, serta dampak penambahan riset. Secara keseluruhan, aplikasi ini memberikan alat bantu analisis yang sangat berguna dalam manajemen proyek, karena tidak hanya memberikan satu estimasi tunggal, tetapi juga mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi akibat suatu ketidakpastian, sehingga user dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam perencanaan waktu dan alokasi sumber daya. Sekian dari eh, penjelasan saya untuk praktikum ini, Pak. Terima kasih.